Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang selalu diberkahkan Allah kepada kita. Sungguh nikmat Allah sangat banyak, tidak bisa dihitung. Nikmat Allah sungguh luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Itu karena belas kasih sayang Allah, karena kemaha kuasaan Allah menebarkan kasih sayangnya kepada siapapun. Kepada siapapun tidak pandang bulu. Karena itu, sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak berdaya tanpa kekuatan dari Allah, seyogyanya kita sadar, kita mampu untuk berintrospeksi dan harus selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sekedar alhamdulillah boleh, tapi harus ditingkatkan dari alhamdulillah lesan itu, yaitu dengan menyertakan hati dan pikiran kita. Betul-betul merasakan bahwa kita hamba makhluk Allah yang dhaif, maka saatnya kemudian kita menjadikan niatan jiwa diri kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, tiada henti. Allah memberikan arahan ridhonya kepada kita tanpa putus, karena hanya dengan ridhonya, karena hanya dengan bimbingan dan ma'unahnya kita mampu berdiri, kita mampu berkhidmah, kita mampu melaksanakan sesuatu yang positif. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 bercerita di seputar bagaimana mengelola relasi suami dan istri. Ayat yang tadi saya baca itu di seputar bagaimana membangun keluarga yang baik. Relasi kesalingan suami istri itu adalah menjadi yang penting. Tapi jika tidak mampu dan ada masalah, ada problem, maka bisa dipisahkan. Bisa diingatkan sampai akhirnya bisa ditolak, dicerai. Ayat tadi bercerita soal cerai. Makanya suratnya nama surat At-Tolaq. Tetapi ayat yang tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yattaqillaha fahuwa hasbuh. Ayat 2 dan 3 ini menurut sebagian ahli tafsir, sebagian besar bahkan menyebut ayat yang datang dengan asbabun nuzul yang khas. Ayat yang datang dengan latar sejarah, setting khusus. Ayat yang datang dengan latar belakang kejadian tertentu, yaitu ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama sahabat Auf al-Asy'a'i. Sahabat Auf al-Asy'a'i datang ke Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Auf mencurhatkan masalah yang dihadapinya di keluarganya. Sahabat Auf itu sosok orang yang mohon maaf, sosok sahabat yang miskin, sahabat yang punya banyak masalah ekonomi. Dilalah ditambah lagi mendapatkan musibah dan masalah. Anaknya ditawan. Anaknya ditawan oleh perompah atau perampok waktu itu. Jangan dibayangkan sekarang. Zaman dahulu Jazirah Arabia adalah kota yang bersuku-suku, yang jauh. Dan masih ada ego-ego kultural, ego-ego sukuisme. Dan juga banyak kejadian-kejadian kekerasan. Termasuk perampokan. Anaknya disandra. Kemudian anaknya baru bisa dibebaskan kalau dia memberikan tebusan. Angka uang yang sangat tinggi yang dia pasti tidak mampu, uang dirinya sendiri.
Auf al-Asja'i ini adalah orang miskin yang makan sehari saja belum tentu. Kemudian dia curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tawakkal, qala nabiyyu tawakkal wasbir wa qul la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, hei Auf al-Asja'i, tawakallah kepada Allah, bersabarlah kepada Allah, sabarlah, tawakal dan sabarlah, dan katakan, wiridkan, ucapkan sebanyak-banyaknya, la haula wala quwata illa billah. Hanya tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali milik Allah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Hadirin wal hadirat. Sepulangnya dari jumpa Kanjeng Nabi, Nabi yang sangat dicintanya, hatinya sudah lalu merubah struktur, pikirannya ditata, dipasrahkan semua urusannya kepada Allah, dan kemudian dia meneguhkan kesabarannya. Perjalanan jauh dilampaui dari Nabi ke rumahnya, karena di pelosok itu. Ya, sampai tiba di rumah, beliau langsung sholat, kemudian baca-baca dan melakukan aktivitas sebisanya. Tidak lama setelah aktivitas itu, tiba-tiba ada seorang anak berteriak, ya Abi, ya Abi. Ternyata anaknya datang. Anaknya datang memanggil-manggil namanya, bapakku, bapakku, bapakku. Akhirnya dibukalah pintunya. Dan ternyata anaknya betul-betul datang. Anaknya sudah bebas dari tawanan para perampok itu. Dan yang luar biasanya, di belakang anaknya itu, diiringi oleh domba-domba, jumlahnya hampir 40 domba, mengiringi sang anak yang bebas dari tawanan itu. Betapa heran dan kagetnya si Auf. Betapa takjubnya dan bertanya-tanya, alhamdulillah sudah bebas, tapi kok ada kambing-kambing banyak. Pada saat itu kembalilah dia berkonsultasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah kambingnya dikumpulkan, diikat, konsultasi kepada Nabi, dan apa yang dijawab Nabi? Ketika dicurhati, ini kambing-kambing siapa? Ini kambing-kambing milik siapa? Harus diapakan kambing-kambing ini? Jawab Nabi, itu milikmu. Itu milikmu yang dianugerahkan Allah kepadamu karena engkau sudah mentawakal, sudah sabar dan sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Itu rezekimu, silakan digunakan. Betapa bunga dan senangnya Auf al-Asja'i. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian asbabun nuzulnya surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ini? Artinya kita harus mencoba menyerahkan diri kita kepada Allah setelah berikhtiar, setelah berusaha. Tidak boleh pasrah tawakal itu duluan baru usaha atau bahkan tanpa usaha. Karena sudah dijamin oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi terhadap masalahnya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang selalu bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka, artinya rezeki yang barokah. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah penjaminnya. Artinya semuanya dicukupi oleh Allah. Hadirin wal hadirat. Di bulan puasa ini, masa, tempat, kesempatan, waktu yang paling tepat untuk berintrospeksi kepada kita. Sejauh mana tawakal kita kepada Allah. Sejauh mana kita bersabar kepada Allah. Sejauh mana kita untuk selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah. Itu 3 serangkai kita dalam berkhidmah kepada negara, bangsa dan negara kita ini melalui tetap fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya tanggung jawab kepada diri kita maupun orang lain bagi orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Orang yang dapat musibah itu adalah orang yang susah, orang yang gundah gulana, orang yang hatinya tidak gembira, bahkan stres, bahkan mungkin pusing, bahkan seakan dunia tidak menyapanya. Orang yang dapat musibah itu adalah secara psikologis orang yang down, orang yang hatinya hancur, orang hatinya lemah. Karena itu harus dituturi, harus dinasihati. Tawakal wasbir waqul la haula wala quwata illa billah. Tawakal kepada Allah, sabar
dan katakanlah la haula wala quwata illa billah. Biar hirrah, biar motivasi terangkat lagi, biar muncul komitmen untuk baik, untuk maju, untuk bangkit. Karena orang yang dapat musibah itu pikirannya, secara psikologis pikirannya itu kadang-kadang tidak berjalan secara rasional, tidak normal. Karena itu harus dilakukan pepeling, pengingatan kepada kita, pada orang-orang yang dapat musibah itu. Tugas kita adalah mengingatkan, bagi kita yang dapat musibah, ingat bahwa itu adalah ujian yang pasti akan diberi ganjaran oleh Allah. Ujian tidak akan pernah lebih berat daripada kemampuan kita. Ujian pasti sesuai dengan kapasitas kita. Karena itu, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mendapatkan bimbingan, ridho, dan juga arahan dari Allah dengan selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah, khususnya istighfar sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan istighfar itu adalah pengakuan atas kedhaifan manusia, pengakuan atas kelemahan kita, pengakuan akan ketidakberdayaan kita. Dan hanya Allah lah yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan pada kita semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.